Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nirmala dengan NIM 24101161200112. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan dan penggunaan Google Classroom mulai dari tahap awal hingga kelas dapat digunakan, serta menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, saya membuka brosur. Kemudian saya masuk ke website Google Classroom melalui classroom.google.com. Karena saya menggunakan laptop, saya tidak memerlukan login menggunakan akun Google karena sudah ada di sini. Setelah berhasil masuk di halaman utama Google Classroom, saya klik tanda plus di bagian kanan atas, lalu pilih buat kelas. Kita lanjutkan. Kemudian saya akan mengisi data kelas, seperti nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang kelas yang sifatnya opsional. Setelah itu, saya klik tombol buat. Nah, dan sekarang kelas sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan menambahkan siswa ke dalam kelas. Caranya, saya masuk ke menu orang. Di bagian siswa, saya dapat mengundang siswa dengan memasukkan email mereka atau dengan membagikan kode kelas yang tertera di bagian atas. Ini link undangan. Link undangan bisa kita salin, kemudian kita tempel pada grup kelas agar siswa bisa masuk ke dalam kelas di Google Classroom. Ini adalah tampilan siswa. Siswa bisa mengakses kelas dengan mengklik link yang sudah diberikan. Karena kelas tidak ditemukan, siswa bisa masuk melalui kode undangan yang telah dibagikan oleh guru. Siswa bisa juga mengakses kelas melalui kode yang telah diberikan. Kita salin dulu kodenya. Kemudian kita tekan gambar plus, lalu gabung ke kelas. Kita tempel kode kelas dan kita bisa bergabung ke kelas. Setelah mereka berhasil bergabung menggunakan kode, email, atau link, di sini dapat terlihat ada 7 orang siswa yang berhasil bergabung ke dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur utama dalam Google Classroom. Pertama, beranda. Fitur ini digunakan untuk memberikan pengumuman atau informasi kepada siswa serta sebagai tempat komunikasi dalam kelas. Kedua, tugas kelas. Pada bagian ini,
Guru dapat membuat materi pembelajaran, tugas, kuis, maupun pertanyaan. Ketiga, orang. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar guru dan siswa yang bergabung dalam kelas. Keempat, nilai. Di sini kita dapat melihat dan mengelola nilai siswa. Karena saya masih belum memberikan tugas, jadi di sini tidak terlihat berapa nilainya. Lalu, terakhir adalah setelan. Fitur ini digunakan untuk mengatur informasi kelas seperti nama kelas, deskripsi, serta pengaturan lainnya. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi penggunaan Google Classroom. Pertama, saya akan membuat materi pembelajaran. Saya masuk ke menu tugas kelas, lalu klik tombol buat, kemudian pilih materi. Pertama, mengisi judul. Lalu saya bisa menambahkan deskripsi atau file pendukung. Saya akan melampirkan filenya. Setelah itu, saya klik posting. Di sini dapat terlihat materi yang sudah saya kirimkan. Kedua, saya akan membuat tugas. Saya klik buat, lalu pilih bagian tugas. Saya isi judul tugas. Kalian juga bisa menambahkan contoh pada lampiran. Selanjutnya, saya akan mengatur tenggat waktu pengumpulan tugas. Setelah selesai, saya klik tugaskan. Siswa nanti dapat melihat tugas ini mengerjakan dan mengumpulnya melalui Google Classroom.
Ini adalah tampilan siswa. Siswa dapat mengakses materi dan tugasnya melalui Google Classroom. Ini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Siswa dapat mengunggah tugasnya melalui tambahkan tugas di sini. Setelah siswa mengunggah tugasnya, siswa bisa menekan tombol serahkan. Di sini tugas sudah diserahkan dari siswa. Selanjutnya di bagian nilai. Di bagian nilai, kita dapat memberikan nilai kepada siswa yang telah mengumpulkan tugas. Selanjutnya adalah tugas kuis. Sama seperti tugas biasa, kita membuatnya dengan mengklik buat, kemudian masuk ke tugas kuis. Kita tulis di sini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan kuis pada Google Formulir. Kemudian dalam kuis kita bisa memasukkan pertanyaan atau soal di bagian sini. Untuk membuat soal pilihan ganda, kita bisa mengambil opsi pilihan ganda ini pada tombol ini. Kemudian kita isi jawaban pada kolom di sini. Kemudian tekan tombol ini untuk menambah pertanyaan lagi. Jadi, di sini kita bisa menambahkan soal lainnya. Untuk membuat opsi pertanyaan paragraf, kita bisa memilih bagian sini. Jawaban singkat atau paragraf panjang atau jawaban panjang. Bisa kita pilih melalui dua tombol ini.
Selanjutnya, untuk membuat kunci jawaban dan poin, kita bisa menekan tombol ini. Kemudian kita tentukan poin jawaban. Lalu tambahkan jawaban. Lalu selesai. Kemudian kita lakukan pada soal lainnya. Baik, setelah kita membuat pertanyaan di dalam kuis, kita tekan publikasikan, kemudian kembali ke Google Classroom. Kita bisa melampirkan link kuis pada lampiran. Kita atur tenggat waktu. Kemudian tugaskan. Ini adalah tampilan siswa. Siswa bisa mengakses kuis lewat menekan tombol ini, kemudian menekan link, kemudian siswa bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian kirimkan. Siswa juga bisa melihat skor. Pada tampilan guru bisa melihat jawaban pada fitur di sini dan melihat jawaban siswanya. Baru ada 1 orang yang menjawab. Demikian tutorial pembuatan dan penggunaan Google Classroom dari awal hingga akhir. Melalui Google Classroom, guru dapat dengan mudah membuat kelas digital, membagikan materi, memberikan tugas, serta mengelola siswa dan penilaian secara lebih efektif dan terstruktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.